Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kembali di petang hari ini kita dipertemukan di majelis kita di malam Senin seperti biasa. Di pekan keempat kita membahas sirah nabawiyah. Kita mempelajari perjalanan uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu dan bisa memahami ilmu yang akan kita pelajari dan kita mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari. Dan juga semoga Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik agar kita mampu mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan berupa ilmu. Amin Allahumma amin. Baik hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita masih membahas terkait dengan pembahasan perang Badar ya, dan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara tersebut. Di sini penulis Syekh Safi Rahman Al-Barfari rahimahullah membawakan pembahasan terkait dengan perkara-perkara atau hal-hal yang berkenaan dengan pengiriman pasukan sebelum terjadinya peristiwa yang kita kenal dengan sebutan Perang Badar Kubra. Jadi sebelum dimulainya Perang Badar itu itu telah terjadi beberapa peristiwa pengiriman pasukan ke beberapa tempat, ke beberapa daerah ya, sebelum terjadinya perang yang pertama, atau bukan perang pertama ya. Kalau kita baca kata-kata tilik nanti ada sebetulnya sebelum perang Badar itu ada perang pertama, yang itu adalah merupakan korban pertamanya terjadi juga di perang tersebut. Yang kita udah bahas ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, setelah turun perintah untuk berperang di awal, di pertemuan kemarin sudah kita sebutkan, di mana Allah Rabbuna Jalla wa Ala telah mengizinkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk membela diri. Dan ini adalah ayat pertama turun yang mengizinkan kaum muslimin angkat senjata. Ya, sebelum fase ini kita tahu dan kita sudah bahas bahwasannya ayat-ayat yang turun adalah berkenaan dengan perintah apa? Sabar dan terus. Nah, baru masuk ke fase ini di mana baginda Nabi SAW masuk di atau mulai menempuh dan membina dan membentuk pemerintahan Islam di Madinah, barulah turun perintah untuk berperang. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dari situ mulai Nabi SAW mengatur strategi ketika turun ayat yang mengizinkan baginda Nabi SAW dan para sahabat untuk berperang. Dimulailah Nabi SAW mengatur strategi memimpin kaum muslimin. Langkah pertama adalah dengan mengirimkan para mata-mata yang tujuannya untuk membuat mapping, pemetaan wilayah Madinah, jalur-jalur yang ada di Madinah yang ditempuh, yang dilalui oleh orang-orang Quraisy. Jadi upaya mapping, pemetaan, dikirim mata-mata ke beberapa tempat, tujuannya untuk melihat kondisi realnya itu seperti apa. Kan kita tahu Madinah itu adalah merupakan tempat yang sangat strategis karena dia dilewati dan dilalui oleh kafilah dagang Quraisy ke Syam, gitu ya.
Nah itu dilihat, Nabi SAW mengirim beberapa mata-mata untuk membuat pemetaan jalur-jalurnya itu mana saja, ya, jalur-jalurnya itu mana saja. Sehingga hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di samping Nabi SAW pun mempelajari peta, mempelajari jalur-jalur atau jalan-jalan yang memungkinkan dilewati, gitu ya. Nabi SAW pun berusaha untuk mengamankan jalur-jalur tersebut dengan cara apa? Membuat perjanjian-perjanjian dengan kabilah-kabilah atau suku-suku, ya, masyarakat yang berada di jalur itu. Jadi supaya aman untuk kaum muslimin, membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah tersebut. Jadi samping tadi Nabi SAW memetakan jalan, mengetahui dengan persis, ya, situasi jalur perdagangan, perniagaan khususnya, juga Nabi SAW mengamankan jalur itu untuk kaum muslimin dengan cara membuat perjanjian damai, perjanjian dengan suku-suku atau kabilah-kabilah masyarakat kaum musyrikin yang ada di wilayah jalur-jalur tersebut, gitu ya. Ada perjanjian-perjanjian yang Nabi SAW buat dengan beberapa kabilah di wilayah jalur tersebut. Dan hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, upaya ini penting untuk ditempuh oleh Nabi SAW dengan beberapa alasan. Satu diantaranya adalah dalam rangka pendekatan tentunya. Yang kedua, kita tahu kaum muslimin itu secara mungkin status dilihat adalah orang-orang yang terbuang, gitu ya. Mereka diusir dari kampungnya. Jadi seolah-olah dalam pandangan manusia sekitar, khususnya di Jazirah Arab, kaum muslimin orang-orang yang lemah karena diusir dari negerinya, gitu ya, nggak berdaya lagi. Nah ini penting untuk dibuat sebuah paradigma baru, image baru, bahwasanya kaum muslimin itu bisa loh, kuat gitu, bukan orang lemah, gitu ya, bukan orang lemah. Dengan mengatur pemetaan seperti itu, kaum muslim itu punya sikap, punya power, punya kekuatan. Itu perlu untuk diperlihatkan. Jadi tidak diam di Madinah, kemudian tidak berdiam diri di tempat, kemudian hanya mengandalkan belas kasih orang Madinah, tidak seperti itu. Tapi perlu untuk mengambil sikap supaya Supaya dilihat, khususnya orang-orang musyrikin Quraisy, bahwasanya orang-orang muslim, kaum muslimin yang hijrah ke Madinah itu mereka punya sikap, punya kekuatan, gitu. Bukan orang sembarangan. Punya sikap, punya power, punya kekuatan. Jadi tidak boleh dianggap sepele lah gitu. Kalau orang, ya, dalam persepsi manusia, dalam persepsi orang kan biasanya kalau orang yang pengungsian itu kan orang-orang yang nggak berdaya, gitu ya, hanya mengandalkan belas kasih kan, gitu ya. Orang-orang yang ada di pengungsian itu kan seperti itu rata-rata. Nah, upaya untuk menghilangkan persepsi itu penting. Makanya Nabi mulai mengatur strategi itu supaya difahami oleh masyarakat, khususnya yang berada di Quraisy, di Mekah itu, oh, kaum muslimin itu mereka punya kekuatan, punya strategi, punya power. Buktinya menyusun cara seperti itu, gitu ya. Itu perlu untuk diperlihatkan kepada orang-orang musyrikin, baik yang berada di Yathribnya sendiri, di Madinah, ya, kaum Yahudinya, suku-suku Baduy di sekitar Madinah, ya, bahwasannya kaum muslimin itu orang-orang yang kuat. Mereka punya sikap, mereka sanggup dan bisa melepaskan diri dari kelemahan latar belakang masa lalu, gitu ya. Diusir dari kampungnya, ternyata kaum muslimin itu bisa hebat, bisa survive lah, kurang lebih gitu, ya. Jadi kalau bahasa anak-anaknya, ya, cepat move on-nya, gitu ya. Cepat move on-nya. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Cepat bangkit. Cepat bangkit. Itulah sikap yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sikap yang dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu penting sekali lagi untuk memperingatkan, khususnya untuk orang Quraisy, ya, untuk memperingatkan mereka, memperlihatkan juga sikap, ya, seperti itu. Dengan seperti itu diharapkan orang-orang Quraisy tidak lagi semena-mena. Kan di awal sudah kita bahas di pertemuan sebelum ini terkait bahwasanya upaya makar kaum Quraisy yang hendak menyerang siapa? Madinah, yang ketemu dengan sahabat
Ansor yang pertemuan sebelum ini ya kita bahas, di mana mereka berupaya membuat kabar, menyebarkan kabar bahwasanya Madinah akan diserangan gitu. Nah, kalau orang-orang muslimin di Madinahnya sudah mengatur strategi, membuat kekuatan, diharapkan itu menjadi menjadi pertimbangan bagi orang Quraisy untuk menyerang Madinah. Oh, ternyata kaum muslimin itu punya strategi, punya kekuatan. Jadi akan diharapkan akan memikir ulang, berpikir ulang, diharapkan seperti itu. Ya. Ditambah dengan pembersihan jalur Madinah itu akan membuat pukulan telak kan gitu. Diharapkan akan membuat orang-orang Quraisy memikir ulang kembali untuk menyerang Madinah, karena jalur sutranya ini dikuasai oleh kaum muslimin. Perkampungan yang ada di jalur itu telah membuat kesepakatan dengan kaum muslimin, kan seperti itu. Nah, diharapkan seperti itu. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sehingga tujuan dari sejatinya angkat senjatanya baginda Nabi SAW dan para sahabat itu sebetulnya bukan untuk sebuah kekuasaan duniawi, bukan untuk tujuan kekuasaan duniawi, bukan, namun lebih kepada mendorong kaum muslimin untuk mampu dan bisa serta diberikan keluasaan dalam menyebarkan dakwahnya, gitu ya. Ketika kondisi sudah kondusif kan bisa dakwah dengan mudah, leluasa, kurang lebih gitu. Jadi dengan kata lain, tujuan dari perang yang dipersiapkan oleh baginda Nabi SAW adalah tujuannya untuk memuluskan dan memudahkan jalan dalam berdakwah, menyebarkan Islam. Jadi tidak lagi kaum muslimin itu berdakwah dalam kondisi tertekan, tidak. Jadi perlu digarisbawahi bahwasannya peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam, atau khususnya dalam pembahasan kita perang Badar ini, adalah endingnya, tujuan akhirnya ada dalam rangka menyebarkan Islam dengan baik, gitu ya. Agar risalah Allah tabaraka wa ta'ala ini bisa tersampaikan dengan mudah, gitu kurang lebih. Agar risalah Islam yang diembankan kepada baginda Nabi SAW bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya berada di Jazirah Arab, gitu ya. Jadi itu tugas atau tujuan utamanya itu seperti itu. Jadi perlu mengambil sikap supaya mereka tuh tidak merongrong dakwah terus, gitu ya, tidak mengintimidasi terus. Kok perlu mengambil sikap, karena tujuannya itu bukan dalam rangka ingin mengambil kekuasaan, bukan ingin menguasai wilayah Arab, bukan, tapi ingin menyampaikan dakwah, tujuannya itu. Namun perlu mengambil sikap agar mudah dalam menyampaikan. Perlu mengambil sikap seperti ini, ya, jangan sampai kemudian berdiam diri. Ditambah dengan hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ditambah dengan fakta yang ada di mana orang-orang musyrikin Quraisy berupaya mencegah, menghalang-halangi manusia untuk mengikuti jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ditambah lagi faktanya kaum muslimin yang masih bertahan di Mekah karena tidak bisa hijrah, itu tetap dalam kondisi tersiksa, terintimidasi luar biasa, hartanya dirampas dan seterusnya. Jadi perlu mengambil sikap itu, sekali lagi nih, jangan sampai kita termakan embusan paradigma yang dihempaskan atau dihembuskan oleh orang-orang yang membenci Islam, bahwasanya agama Islam ini disebarkan dengan dengan pedang. Bukan itu, karena faktanya kita harus melihat dengan secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang ada justru kaum muslimin yang dalam kondisi tertindas, maka perlu mengambil sikap itu seperti itu. Perlu mengambil sikap. Harta kaum muslimin diambil, disita, gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan manusia dihalang-halangi untuk menerima dakwah, dicegah, dihalang-halangi untuk mengikuti jalan Allah tabaraka wa taala, gitu ya. Sehingga dakwah ini sulit untuk tersampaikan. Sekali lagi, tujuan dari
peperangan yang diizinkan oleh Allah ini adalah tujuannya agar dalam rangka apa? Dalam rangka memudahkan jalan dakwah, itu tujuannya. Karena tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul adalah dalam rangka apa? Menyeru kepada umat manusia agar beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, itu tujuannya. Ya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan dalam banyak ayat di Al-Qur'anul Karim. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul yang tujuannya apa? Agar menyeru kepada mereka sembahlah Allah semata. Gitu ya, sembahlah Allah semata dan jauhi segala bentuk sesembahan selain daripada Allah. Itu tujuan dari diutusnya nabi dan rasul, bukan untuk perang, bukan, tapi untuk itu. Untuk mengajarkan kepada manusia bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ilah, sesembahan yang satu, yang esa, yang harus dimurnikan ibadah hanya kepadanya semata. Untuk mengajarkan kepada manusia bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu zat yang sempurna, yang laisa kamitslihi syai', yang tidak ada sesuatu pun yang setara dan sama dengannya. Bahwasannya ia itu adalah as-samad, yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, yang bahwasannya dia itu adalah yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak diperanakan dan juga tidak memiliki anak. Ini adalah konsep yang diembankan kepada para nabi dan rasul. Karena dia Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb, ilah yang tentunya memiliki apa? Kesempurnaan yang harus disampaikan, gitu ya. Karena faktanya tadi banyak justru manusia yang menyimpang dari jalan seperti itu. Banyak manusia yang justru menyimpang dari jalan. Ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga dan melindungi kita semua. Itu adalah merupakan tujuan dari diizinkannya peperangan Badar ini. Ya, agar intinya dimudahkan Nabi SAW dalam menyampaikan risalah Islam ini kepada seluruh manusia, khususnya yang berada di Jazirah Arab, agar mereka semuanya mengenal Allah, agar mereka semuanya menunaikan hak-hak mereka untuk Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Itu ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu adalah gambaran singkat tentang beberapa tentang latar belakang, gitu ya, tentang latar belakang adanya perang, khususnya perang Badar. Baik, di sini beliau Syekh Safiur Rahman Al-Barfuri rahimahullah membawakan beberapa juga gambaran singkat tentang kondisi pasukan kaum muslimin dari mulai awal tahun pertama hijrah Nabi SAW ke Madinah. Jadi Nabi SAW sudah menyusun kekuatan dari awal pertama. Yang pertama ini terjadi pada tahun pertama dari Hijriah, ya, tahun pertama hijrah, tepatnya di tanggal 1 Ramadan, di mana Nabi SAW mengirim pasukan ke tempat yang bernama Siful Bahr pada tahun 1 Ramadan, di tahun pertama, tanggal 1 Ramadan tahun pertama Hijriah, atau kalau di Masehikan itu 623 Masehi, pada tahun 623 Masehi. Untuk memimpin pasukan pertama kaum muslimin ini, yang diutus adalah dipercayakan kepada paman Nabi SAW, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau ada pertanyaan siapa panglima pertama Islam dalam sejarah, adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu panglima pertama. Karena itu pasukan yang pertama kali diutus oleh Nabi. Pasukan yang pertama kali diutus oleh Nabi SAW adalah di bawah komando, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang terdiri dari 30 orang pasukan, 30 orang pasukan, kaum muhajirin semuanya. Ya. Tujuannya apa? Untuk menghadang rombongan kafilah, ya, Quraisy yang kembali dari Syam. Yang di tengah rombongan itu ada Abu Jahal bin Hisham, gitu ya. Total pasukan yang di bawah komando Abu Jahal bin Hisham yang kembali dari Syam itu ada 300 orang. 300 orang. Luar biasa pemberaninya kaum muslimin. 30 orang diutus untuk menghadang berapa? 300 orang. Di bawah komando Hamzah bin Abdul Muttalib. Gitu ya. Mereka tiba di Siful Bahr, ya.
Mereka tiba di sana, namun hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini pasukan sudah bertemu nih, sudah berhadapan satu dengan yang lain, sudah berhadapan satu dengan yang lain. Namun muncullah penengah, yaitu Majd, ya, Majd bin Amr al-Juhani, di mana Majd bin Amr al-Juhani ini adalah merupakan sekutunya Quraisy dan sekutunya muslimin. Jadi punya perjanjian dengan kaum muslimin, juga pernah sekutunya siapa? Quraisy. Jadilah dia tampil di situ sebagai penengah sehingga tidak terjadi peperangan. Gitu ya. Jadi dilerai oleh siapa? Majd bin Amr al-Juhani, gitu ya. Kemudian tidak terjadilah ini pasukan pertama. Bendera pertamanya berwarna putih, yang memegang benderanya adalah Marsad Kannaz bin Hasan al-Ghanwi. Ini pemegang panji pertama. Marsad Kannaz bin Hasan al-Ghanwi. Jadi panji pertama dipercayakan oleh kepada beliau, ya radhiyallahu anhu, dan panjinya berwarna putih, bendera pertama. Itu pasukan pertama. Tanggal 1 Ramadan tahun keberapa? Tahun pertama Hijriyah. Jadi tahun pertama ketika Nabi hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Kemudian satuan pasukan tempur yang kedua. Kalau tadi 1 Ramadan, ini sebulan berikutnya, 1 Syawal, pas Idul Fitri, 1 Syawal, 1 pertama Hijriah. Ya, Nabi SAW mengirim pasukan yang berada di bawah komandonya Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Jadi beliau ini sepupunya Nabi SAW. Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Kalau pasukan pertama berapa orang tadi? 30 orang. Pasukan kedua ini 60 orang muhajirin. Ya, 60 orang muhajirin. Ya, di mana Nabi SAW mengutusnya ke daerah yang bernama Rabil, ya, daerah Rabil, pada bulan Syawal, 1 Syawal. Jadi 1 bulan setelah peristiwa pengiriman pertama. Gitu ya. Hingga berpapasan beliau bersama dengan pasukan Quraisy di daerah Rabil yang membawa 200 orang. Jadi 60 lawan 200. Selalu pertempuran itu selalu begitu. Kaum muslim itu jumlahnya selalu lebih sedikit. Selalu jumlahnya itu lebih sedikit. Gitu ya. Pertama tadi 30 lawan 300, nah ini 60. 2 kali lipat dari pasukan pertama. Namun lawannya juga tetap banyak, 200 orang. Gitu ya. Sudah sempat terjadi letupan-letupan di mana sudah anak panah sudah mulai dilepaskan gitu ya. Namun tidak terjadi peperangan besar, Sudah sempat terjadi gesekan berupa ada lemparan-lemparan anak panah, namun sampai tidak terjadi perang yang berkecamuk. Ya, dalam pengiriman satuan pasukan ini ada 2 pasukan Quraisy. Ya, ada 2 orang pasukan Quraisy yang bergabung kepada pasukan kaum muslimin, gitu ya. Jadi memang niatnya dari Mekah itu udah berangkat tuh mau niat ke Madinah gitu, ingin gabung dengan kaum muslimin. Jadi ikutlah pasukan itu, dompleng pasukan itu. Ternyata sampai Madinah justru bersagabung dengan pasukan kaum muslimin dan menyatakan keislamannya, yaitu Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Manini. Keduanya pun masuk Islam. Jadi 2 pasukan dari 200 orang pasukan itu, 2 orangnya masuk ke barisan kaum muslimin, masuk Islam. Ya. Itu adalah pasukan yang kedua. Di bawah komando siapa? Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Kalau pasukan pertama dipimpin oleh paman Nabi, kalau pasukan kedua dipimpin oleh sepupunya Nabi SAW dari keluarga Bani Abdul Muttalib, dari keluarga Abdul Muttalib. Dan yang memegang panjinya adalah Mistah bin Utsatsah bin Al-Muttalib, ia bin Abdul Manaf. Jadi masih saudara dengan Nabi. Mistah bin Utsatsah, ya. Masih dari Quraisy juga, dari Abdul Manaf, dari Bani Abdul Manaf. Itu pasukan kedua. Kemudian di bulan berapa tadi? Bulan apa? Bulan Syawal. Kemudian selanjutnya pada bulan Dzulqa'dah. Berarti selang berapa bulan? Dari Syawal ke Dzulqa'dah berapa bulan, Pak?
sebulan, Masya Allah. Dari Syawal, Dzulqa'dah. Ya, jadi selang sebulan berikutnya itu masih tahun pertama Hijriah, di mana Nabi SAW mengutus pasukan ke daerah namanya Al-Kharrar pada bulan Dzulqa'dah. Ya, kalau dikonversi ke Masehi itu bulan Mei tahun 623 Hijriah. Bulan Mei 623 Hijriah. Itu pasukan ketiga. Yang jadi komandannya adalah apa? Komandannya, maaf. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau memimpin 20 orang. Jadi pasukan ketiga ini 20 orang. Jadi menyusut ya, pertama 30, 60, kemudian 20 orang. Tujuannya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Ya. Gitu. Nah, Nabi SAW berpesan kepada Sa'ad agar tidak sampai jalan jauh sampai melewati Al-Kharrar. Jadi sampai Al-Kharrar saja sudah, jangan sampai lewat itu. Gitu. Nabi SAW berpesan seperti itu. Mereka pun pergi ke sana, hebatnya dengan apa? Dengan berjalan kaki. Luar biasa. Di siang harinya mereka sembunyi, malamnya jalan. Luar biasa. Berjalan kaki dilakukan berarti di malam hari karena siangnya sembunyi, melihat kondisi situasi, malamnya baru jalan. Allah. Sampai di Al-Kharrar itu 5 hari. Ya, di pagi hari yang kelima baru sampai di Al-Kharrar dari Madinah. Namun ternyata kafilah dagang yang hendak dicegat itu sudah lewat sehari sebelumnya. Nah, sehari sebelumnya sudah lewat ke situ, daerah situ. Jadi tidak sempat dicegat. Ya. Dan bendera Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu, ya, panjinya dipegang oleh Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu, dan berwarna putih panjinya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, kalau tadi di bulan apa? Dzulqa'dah, tahun pertama. Nah, masuk ke, kan udah di akhir tahun tuh, akhir tahun. Masuk di tahun kedua Hijriahnya, yaitu tepatnya di bulan Safar. Berarti di bulan kedua Hijriah. Ya. Bulan kedua Hijriah, bulan Safar, tahun kedua Hijriah, itu di daerah namanya Abwa atau disebut dengan Wadan. Iya, kurang lebih di sekitar bulan Agustus tahun 623 Masehi. Agustus, kalau tadi kan Mei ya, yang pasukan ketiga. Nah, ini bulan Agustus tahun 623 Masehi. Nah, inilah pasukan yang pertama kali dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasukan yang ketiga inilah yang dipimpin oleh, atau yang keempat apa nih? Pasukan yang keempat ini baru yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pasukan pertama, kedua sampai ketiga itu mengutus komandan. Pasukan keempat baru dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang berada di daerah mana tadi? Mengutus sampai ke daerah Abwa atau Wadan. Dan Nabi SAW mempercayakan kepada Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi wakil Nabi SAW di Madinah. Madinah kan jangan boleh ditinggalkan, tentu harus ada wakil amirnya, pemimpinnya. Maka Nabi SAW memerintahkan mengangkat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu untuk menjadi amir pemimpin di Madinah selama sepeninggalan Nabi SAW. Beliau keluar bersama dengan 70 orang muhajirin saja ya, tanpa ansor, 70 orang. Jadi pasukan yang dipimpin oleh Nabi SAW ada 70 orang. Ya, dengan satu tujuan, yaitu apa? Menghadang kafilah dagang Quraisy. Sekali lagi orientasinya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy, karena itu penting untuk apa? Membuat pelajaran bagi orang Quraisy, gitu ya. Membuat pelajaran sekaligus untuk mengambil harta kaum muslimin yang diambil dan disita oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Kan semena-mena kaum muslimin yang pergi hartanya disitain semua, itu kan harus dibalikan gitu ya. Maka penting untuk itu menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau tiba di daerah yang bernama Wadan, ya, namun dalam kondisi ternyata tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi peperangan gitu ya. Dan namun beliau sallallahu alaihi wasallam
ternyata sudah sampai di Wadah namun tidak terjadi peperangan karena tidak berpapasan. Namun beliau berhasil membuat perjanjian persahabatan dengan suku-suku yang ada di situ, kabilah yang ada di situ. Ya, beliau membuat kesepakatan dengan Amir bin Makhshi, ya, pemimpin Bani Damroh. Jadi Bani Damroh itu berada di daerah situ, sebuah suku yang lumayan besar. Pemimpinnya itu adalah Amr bin Makhshi, dan itu sudah membuat kesepakatan. Nah, ini kan penting jadinya, ya, membuat kesepakatan di mana isi kesepakatannya itu adalah ini adalah perjanjian dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka pun harus memenuhinya. Jadi artinya ada kesepakatan saling menguntungkan gitu ya. Jadi kalau membuat kesepakatan, kalau Bani Damrah ini diserang, maka kaum muslimin siap membantu, dan sebaliknya kalau kaum muslimin perlu bantuan, maka Bani Damrah harus mengirimkan bantuannya. Ini adalah merupakan hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pasukan pertama yang dipimpin oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 70 orang muhajirin, ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kelima, pasukan yang kelima ini diutus, kalau tadi bulan apa? Safar. Yang kelima itu diutus pada bulan Rabiul Awal. Jadi padat gitu ya, berdekatan. Hanya selisih dari pasukan pertama sebulan, keduanya 2 bulan, ketiganya selisih 3 bulan. Jadi rapat. Ini Rabiul Awal, berarti selisih 1 bulan ya. Selisih 1 bulan. Atau tepatnya pada bulan September tahun 623 Masehi. Rasulullah SAW pergi bersama dengan 200 sahabat. Kalau tadi 70 orang muhajirin, nah pasukan yang kelima ini yang dipimpin oleh Nabi SAW, ya, ke daerah Buwatta namanya, Buwatta. Beliau memimpin 200 orang para sahabat radhiyallahu anhum untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf berserta dengan 100 orang Quraisy. Nah, ini posisinya lebih besar gitu ya. Dengan membawa 2.500 unta. Jadi Umayyah bin Khalaf itu, karena kita sudah bahas di pertemuan sebelum ini ya, latar belakang dia yang merupakan saudagar Mekah ya. Jadi isi kafilah dagangnya itu rombongannya ada 2.500 unta iring-iringan. Sepanjang apa tuh kalau konvoynya 2.500 unta. Dan setiap untanya itu berisi barang dagangan. Ya. Dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Ya, yang kemarin di pertemuan ini sebelumnya sudah kita sebutkan kisahnya. 2.500 unta yang membawa barang dagangan, ya, seperti itu. Namun kembali pada waktu ini tidak terjadi peperangan, tidak terjadi apa-apa, terjadi peperangan. Beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai wakil beliau di Madinah. Sa'ad bin Mu'adz masih ingat siapa? Sa'ad bin Mu'adz masih ingat pertemuan yang kemarin? Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Ingat ya, saya yakin masih ingat Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Yang siapa? Dia adalah, iya betul, pembesar Ansar, pemimpin Ansar. Ya, saya ingat ya. Yang ia kemudian beradu argumen dengan siapa? Abu Jahal ketika di Mekah itu. Ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wallahu. Itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi pengiriman pasukan itu terus terjadi. Namun peperangan besarnya tidak berkecamuk. Baru nanti perang besar pertamanya disebut dengan perang apa? Badar Kubra yang nanti kita bahas. Kemudian yang keenam disebut dengan perang Safwan, namanya Safawan. Perang Safawan. Ini kalau tadi bulan Rabiul Awal, nah ini pun terjadi di bulan Rabiul Awal juga. Jadi masih di bulan yang sama. Bertepatan dengan bulan September 623
Masehi. Ya. Kenapa? Karena yang ini yang membuat akar masalahnya orang musyrikin. Itu Qurs bin Jabir Al-Fihri, di mana dia merampok kandang kambing gitu ya. Ngambil kambing-kambing ya. Kandang gembala masyarakat Madinah gitu ya. Berhasil dirampok tuh, dibawa jadi kambing-kambing yang ada di dalam gembalaannya tersebut. Maka bersama dengan 70 orang sahabat Rasulullah SAW mengejar pasukan itu. Namun ternyata sudah berlalu jauh gitu ya, jadi tidak terkejar. Baik, itu adalah yang ke-6, perang Safawan ya, di mana Nabi SAW memimpin 70 orang sahabat. 70 orang sahabat. Jadi ini pasukan yang keberapa dipimpin oleh Nabi SAW? Pasukan yang ketiga dipimpin oleh Nabi SAW. Ya, dan yang menjadi wakil Nabi di Madinah adalah Zaid bin Harithah. Dan pembawa panjinya Nabi SAW di kala perang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Perang Safawan. Kemudian yang ketujuh adalah perang Dzul Usyairah namanya. Dzul Usyairah. Ini pada bulan Jumadal Ula. Kalau tadi Rabiul Awal, ini Jumadal Ula, jadi sebulan kemudian. Ya, pada akhir Jumadal Ula ya, dan Jumadal Akhirah. Jadi karena berada di akhir bulan Jumadal Ula, maka sampai ke bulan Jumadal Atsaniyah di tahun kedua Hijriyah, atau bertepatan dengan November dan Desember tahun 623 Masehi. 6 November Desember 623 Masehi. Bersama dengan 150, atau ada perbedaan riwayat menyebutkan ada 200 orang muhajirin, ada 150 sampai 200 orang muhajirin. Gitu ya. Rasulullah SAW keluar untuk menghadang kafilah Quraisy kembali yang hendak pergi ke Syam, ya. Kafilah itu membawa harta Quraisy, namun tatkala tiba di Dzul Usyairah, rombongan Quraisy ternyata sudah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya, jadi tidak terburu kekejar. Itulah kafilah yang kemudian memicu perang Badar Kubra. Di kali pertama dikejar tidak, pas berikutnya baru itulah yang terjadi perang Badar Kubra, yang memicu perang Badar Kubra. Ya. Kemudian yang ke-8, pengiriman pasukan yang ke-8. Ini pengiriman pasukannya ke daerah Nakhlah namanya. Nakhlah itu lumayan jauh dari Madinah, kurang lebih 300 mil dari Madinah. Jadi mulai berani jauh gitu, mulai jauh. Awalnya tidak sampai melewati batas terlalu jauh, sudah sampai balik lagi. Ini ke daerah Nakhlah, jaraknya udah lumayan 300 mil dari Madinah. Jadi cakupannya udah jauh. Ya, luar biasa. Ya, bertepatan dengan bulan Januari tahun 624 Masehi, tepatnya di bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Jahsh Al-Asadi ke daerah yang bernama Nakhlah bersama 12 orang muhajirin, 12 orang. Setiap 2 orangnya menaiki 1 unta. Jadi hanya 6 ekor unta dinaiki oleh 2 orang 1 ekor unta. Ya, pasukan yang luar biasa, artinya memang kalau dari segi perlengkapan perang ya sangat tidak mumpuni gitu ya, ala kadarnya, namun luar biasa karena itulah ghirah, semangat mereka dalam mengemban tugas dan dakwah ya. Dalam kesempatan ini Rasulullah SAW menulis surat yang tertutup. Jadi suratnya itu dipesan kepada pemimpin pasukan, yaitu siapa tadi pemimpin pasukannya? Abdullah bin Jahsh Al-Asadi ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi mengutusnya ke daerah Nakhlah, dan Nabi SAW meminta kepada pemimpin tadi Abdullah bin Jahsh jangan membuka atau membaca surat ini sampai 2 hari perjalanan. Jadi Abdullah bin Jahsh ini diutus oleh Nabi ke daerah ke arah Nakhlah. Diberi surat jangan dibaca kecuali kalau sudah 2 hari perjalanan baru dibuka.
Ketika sudah sampai 2 hari perjalanan, barulah dibuka surat itu. Ternyata isi suratnya adalah meminta. Jadi pasukan ini belum tahu mau sampai ke Nakhlah tuh belum tahu. Suruh jalan aja gitu. Sudah 2 hari baru dibaca, ternyata Nabi mengutus ke Nakhlah yang jaraknya tadi berapa? 300 mil, jauh dari Madinah. Ya, hanya berapa orang tadi? Iya, hanya 12 orang. Daerah yang jauh. Nah, gitu. Nah, dari situ luar biasanya para sahabat ya, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jas mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Kami dengar ya Rasul, kami taat. Ketika dibuka 2 hari perjalanan, oh ternyata disuruh ke Nakhlah, berarti jauh. Sami'na wa ata'na. Kami taat, jalan. Nah, itu. Dan beliau memilih, ya, pemimpin memilih, karena Abdullah bin Jas ini ditugaskan untuk menjadi pemimpin. Beliau membuat tawaran kepada pasukannya yang 12 orang itu. Mau ikut atau mau pulang? Kalau ingin mati syahid, gabung ke Nakhlah. Kalau mau pulang, karena takut mati, silahkan pulang. Nah, itu. Ngasih opsi seperti itu. Namun para sahabat ya, kita tahu bagaimana mental mereka ya. Maka mereka pun menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, jalan langsung ke Nakhlah. Enggak ada pilihan lain. Nah, ini yang menarik di kisah perjalanan ini. Ini yang disebut dengan perang pertama tuh ini. 12 orang ini yang melakukan perang pertama. Namun 12 orang ini tidak utuh 12 karena 2 orangnya ternyata qadarullah di tengah jalan, yaitu untanya lepas. Jadi 2 orang ini nggak bisa gabung sama pasukan. Jadi total hanya 10 orang. 12 orang yang 2 orang tertinggal karena untanya lepas, gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan, 2 orang sahabat ini nggak bisa ikut gabung karena untanya lepas. Jadi yang 10 orang lanjut aja. Nah, sampai di daerah Nakhlah, nah, pasukan ini memergoki rombongan dagang Quraisy yang membawa barang dagangan. Isinya adalah kismis, ada kulit, ini berarti barang pokok ya, makanan pokok. Ada kismis, ada kulit dan berbagai macam barang dagangan. Dalam pasukan itu dipimpin oleh Amr bin Al-Hadrami, Utsman dan Naufal, dan kedua anak dari Abdullah bin Al-Mughirah yang merupakan saudara saudagar di Mekah, yang teman dekatnya Abu Jahal dan teman-teman. Gitu ya. Dan ada beberapa orang budak yang ikut di sana. Ada 2 orang budak dari Bani Al-Mughirah yang ikut rombongan. Nah, namun hadirin kaum muslim yang juga dimuliakan, ini ada sedikit masalah. Pasukan sudah tercegat gitu ya. Sudah tercegat nih, rombongan dagang sudah tercegat. Sudah. Namun apa? Masalahnya itu ada di bulan apa? Sudah berada posisi di bulan Rajab. Di bulan Rajab, dan bulan Rajab itu bulan haram, nggak boleh perang. Nah, itu masalahnya. Kalau dibiarkan kita biarkan sampai beberapa hari sampai habis bulan Rajab, maka dalam perhitungan pemimpin pasukan Abdullah bin Jas ini kalau dibiarkan kita nunggu bulan Rajab lewat, pasukan sudah sampai tanah suci dan nggak boleh perang lagi di tanah suci, kan gitu. Jadi nggak ada pilihan. Kalau dicegat sekarang, perang sekarang ini Rajab, bulan haram nggak boleh perang, gitu ya. Kalau dibiarkan sampai nanti Rajab lewat, lepas bulan Rajab, sudah nyampe tanah suci, nggak boleh perang lagi di sana. Jadi nggak ada pilihan lain nih. Akhirnya musyawarah tuh, gimana nih sikap kita gimana nih? Ya, kondisi kita, sikap kita bagaimana? Kalau kita perang sekarang berarti kita di Rajab, bulan haram nggak boleh perang. Ya, dan perang di bulan haram dosa besar. Namun kalau dibiarkan lewat sampai tanah haram, nggak boleh lagi perang di sana. Apalagi sampai tanah haram, kan sampai Mekah di kandang ya kan, bisa berat lawannya. Akhirnya setelah musyawarah sepakat, suara bulat, perang aja deh. Gitu. Dah perang, cegat. Ini perang pertama. Pemimpinnya yaitu Amr bin Al-Hadrami mati. Pemimpin Quraisy Amr bin Hadrami mati, kena hujaman anak panah, meninggal dunia. Dan beberapa orang ditawan. Hanya 10 orang ya. 10 orang. Berapa orang ditawan, dan semua barang sitaannya dibawa
ke Madinah, balik ke Madinah. Dibawa balik ke Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau reaksinya tidak bahagia melihat para sahabat yang membawa rampasan perang, bahkan bawa tawanan. Kenapa? Kata beliau, saya tidak menyuruh kamu perang di bulan Rajab, di bulan haram, hanya untuk sebatas ngasih warning lah, peringatan atau segala macam. Jangan perang di bulan haram, gitu ya. Rasulullah SAW ya tidak sependapat dengan sahabat yang melakukan peperangan itu. Gitu ya. Dan kemudian muncullah berita dan tersebarlah berita bahwasannya kaum muslimin itu menghalalkan segala cara, sampai bulan haram aja diterobos, padahal nggak boleh perang-perang. Akhirnya jelas stigma negatif diarahkan kepada kaum muslimin. Perang opini ya, kaum muslimin itu menghalalkan segala cara untuk tujuan segala macam. Sampai akhirnya turunlah firman Allah tabaraka wa taala ya, dalam rangka membersihkan itu semua. Turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 217. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa sadun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru 'indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl. Yas'alunaka 'anil syahril haram, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, tentang bulan haram. Ya, tentang qitalin fi, tentang perang di dalam bulan haram. Ya, bulan Rajab di bulan haram, satu di antara 4 bulan haram itu bulan Rajab. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, qitalun fihi kabir, perang di bulan itu kabir, dosa besar. Perang di bulan itu dosa besar. Namun kata Allah, wasadun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa kufrun bihi, kufur kepada Allah. Wal masjidil haram, mencegah orang untuk ke Masjidil Haram. Kan kaum muslimin nggak bisa ibadah di Masjidil Haram, nggak bisa. Bahkan saat ya yang kemarin kita cerita, sampai dicegah untuk tidak bisa ke Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli minhu, dan mengeluarkan manusia dari tanah haram. Kaum muhajirin diusir dari tanah haram, dari tanah kelahirannya. Hartanya dirampas, orangnya diusir, kan gitu ya. Akbaru indallah, lebih besar dosanya daripada peperangan di bulan haram di sisi Allah tabaraka wa taala. Betul, perang di bulan haram itu besar, dosa besar kata Allah, betul. Membunuh dan perang di bulan haram itu dosa besar. Namun ya, menghalangi manusia dari jalan Allah, kekufuran kepada Allah, menghalangi manusia untuk ke Masjidil Haram, mengeluarkan bahkan penduduknya dari tanah haram, itu lebih besar lagi dosanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Dalam redaksi ayat disebut dengan fitnah hal seperti ini, menghalangi manusia, kekufuran, mencegah manusia dari Masjidil Haram, mengeluarkan manusia dari tanah haram, ini disebut dengan fitnah. Makanya lanjutan ayatnya apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini apa? Yaitu perbuatan tadi. Menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian apa? Kekufuran kepada Allah, kemudian mencegah manusia dari Masjidil Haram, mengusir manusia dari tanah haram, itu disebut dengan fitnah, perbuatan makar. Dan kata Allah itu akbar, lebih besar dosanya di sisi Allah tabaraka wa taala daripada sekedar peperangan atau pembunuhan. Artinya dalam rangka mengcounter, dalam rangka membela sahabat tadi yang melakukan betul itu dosa besar, namun apa yang dilakukan Quraisy itu jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh kaum muslimin. Begitu. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah taala, masuk isya ya. Ya. Baik, sampai poin ini berarti ya pembahasan kita terkait dengan persiapan perang Badar. Ada yang mau bertanya, Pak? Kalau ada yang bertanya setelah adzan ya, silakan adzan dulu deh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu. Baik, silakan. Ada yang bertanya?
Tidak ada. Oh, silakan. Ini terkait dengan bulan tadi ya. Ketika kita sebagai muslim pada saat Ramadan ini misalkan diserang gitu kan. Jangan sampai. Tidak bisa. Apakah kita itu mengalah saja, menghindar saja? Sementara kalaupun kita menghindar sudah tidak ada celah lagi. Nah, bagaimana maksudnya pada saat bulan Ramadan terkait dengan Ramadan? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terkait dengan masalah ini maka harus dibedakan antara menyerang, invasi dan defense atau mempertahankan diri. Maka ini suatu hal yang berbeda, dua hal ini tidak bisa disamakan. Yang dimaksud di sini adalah menyerang dan melakukan peperangan. Adapun dengan mempertahankan diri, maka itu adalah sebuah hal yang kewajiban. Mempertahankan diri adalah sebuah kewajiban. Bahkan pernah kita bahas di pembahasan dosa besar membunuh ya. Dosa besar membunuh. Di mana disebutkan apa? Man qatala, barang siapa pembunuh duna ahlihi, karena membela keluarganya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Man qatala duna malihi, barang siapa yang terbunuh gara-gara menjaga hartanya, kalau tadi menjaga keluarga, yang kedua menjaga harta apa? Fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Gitu ya. Artinya dalam hal ini kita diperintah untuk apa? Mempertahankan diri. Sampai harta, keluarga itu harus dipertahankan, dan Islam mengategorikan itu adalah mati syahid ketika seseorang membela diri, membela hartanya, membela keluarganya, gitu ya. Jadi harus dibedakan antara menyerang dengan mempertahankan diri, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Pak? Tidak ada. Wih, Masya Allah, dari samping. Gimana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak kita dapatkan riwayat terkait masalah itu. Yang ada Nabi SAW mengingkari di kali pertama sebelum ayat turun. Nabi SAW mengingkari. Nabi SAW tidak sependapat dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu yang mengambil keputusan untuk menyerang, gitu ya. Dan kemudian sebagai bentuk sikap Nabi SAW selanjutnya, ya, walaupun tadi ayat telah mengatakan seperti itu, membela sahabat itu, ya, dan Nabi SAW tentu apa yang dilakukan oleh beliau bimbingan wahyu, ya, beliau pun membebaskan tawanan itu. Kan di bawah tahanan ke Madinah itu ada 2 orang. Beliau pun membebaskan tawanan, tidak ditawan. Kemudian bahkan beliau mengirimkan sejumlah tebusan untuk membayar atau menebus siapa yang terbunuh itu. Jadi mengirimkan tebusan untuk membayar kepada keluarga orang yang terbunuh di perang itu. Dan kita tidak dapati Nabi SAW memberikan hukuman kepada sahabat, karena tadi Allah telah mengatakan seperti itu. Allah Ta'ala telah membela para sahabat yang mengambil keputusan itu. Betul itu adalah dosa besar, namun apa yang dilakukan oleh mereka jauh lebih besar dosanya, gitu ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Pak? Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam. Saya belum mendapat gambaran atau baca buku tentang bagaimana Rasulullah SAW melatih sahabat-sahabatnya menjadi judi-judi yang betul bagus ya. Oh, gitu. Kalau seperti contoh mungkin TNI melatih seperti apa. Dan saya lihat membawa dari video Muhammad teknik itu kan betul. Bagaimana cara Rasulullah melatih secara teknis gitu ya. Wah, saya belum ketemu gitu. Wah, barakallah. Ini Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Ini teknis ya, teknis peperangan ini seperti apa, luar biasa. Barakallahu fiik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan terkait dengan Nabi SAW dan para sahabat secara umum, ya. Mereka melakukan pembelajaran metode tempur. Sebutlah di sana ada sahabat yang menjadi panglima yang begitu besar namanya. Siapa namanya? Sahabat yang menjadi panglima begitu besar namanya.
Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warḍah. Ya. Beliau belajar tempur dan perangnya dari mana? Karena beliau latar belakangnya adalah orang kaya ya, orang kaya. Maka beliau belajar dan bergurunya ke mana? Ke Romawi perangnya sebelum masuk Islam. Jadi memang latar belakangnya sudah sangat cinta militer Khalid bin Walid. Belajarnya ke Romawi sebelum masuk Islam. Jadi teknik peperangannya gimana tuh menjiplak belajar teorinya Romawi. Karena pasukan adikuasa di kala itu adalah Romawi dan Persia. Jadi belajar teori perangnya di sana, belajar di sana bagaimana akhirnya ketika masuk Islam diterapkanlah metode peperangan itu. Ya, diterapkanlah metode peperangan itu. Adapun di kalangan para sahabat sendiri, karena itu adalah merupakan sebuah sudah merupakan habit ya bagi bangsa Arab, dengan mereka bermain pedang itu adalah merupakan suatu karakter bagi bangsa Arab. Bahkan sampai di hari raya sendiri, di hari raya kita dapatkan beberapa riwayat yang menyebutkan di hari raya itu sebagai bentuk ekspresi kegembiraan itu main pedang. Jadi apa tuh namanya sparring pedang sebagai bentuk ekspresi kegembiraan menyambut hari raya. Jadi lebarannya itu sparring pedang, gobang, perang gobang sebagai apa tuh namanya, sebagai ekspresi kegembiraannya. Ada tarian perang, tariannya dalam konsepnya bukan seperti tarian yang kita gambar bayangkan. Artinya memang sudah menjadi sebuah hal yang membudaya ya. Jadi jiwa patriot, jiwa pejuangnya seperti di Indonesia lah, kalau kata Panglima TNI yang lalu ya, orang Indonesia itu para pejuang karena tidak ada satupun suku di Indonesia kecuali pasti punya senjata khas gitu ya. Jawa Barat punya apa tuh kujangnya, setiap daerah pasti ada senjatanya, kurang lebih gitu. Jadi memang sudah jadi karakternya, apalagi mereka hidup di tanah yang keras itu ya, tanah yang lingkungan yang luar biasa keras, pergaulan alamnya membentuk seperti itu yang luar biasa, sangat keras. Karakternya juga keras. Kita bisa mengenal dengan mudah dari nama-nama yang mereka miliki ya. Kan beda jauh dengan orang Indonesia namanya. Kalau orang Indonesia kan ngasih nama siapa? Ya ngasih nama itu kan Damai ya, Putri, Suci, Fitri itu ya namanya ya. Melati, Mawar. Kalau orang Arab tidak ngasih nama seperti itu. Ngasih namanya apa? Ngasih namanya Fahad, singa macan kumbang, ngasih nama macan kumbang, ngasih namanya singa, serigala, itu yang dikasih namanya. Ada Sa'labah, Sa'labah itu salab itu serigala. Ada ngasih nama tarantula. Iya. Artinya karakternya sudah seperti itu, tercipta luar biasa, sangat berbeda, keras. Jadi kehidupan bermain teknik perangnya termasuk Umar bin Khattab yang biasa gulat, biasa kalau sekarang MMA ya. Sekarang MMA ya. Umar bin Khattab yang terkenal akan jago gulatnya sudah terbiasa di mungkin di pasar malam atau sudah biasa dari awalnya bermain gulat, sehingga mungkin bukan pasar malamnya atau di inilah di arena pertandingan gitu. Ada sudah terbiasa dengan latihan fisik begitu. Jadi kurang lebih gitu. Kalau gambaran teknis lengkapnya seperti apa mungkin kita harus baca kembali, kita bahas kembali ya. Bisa ditanyakanlah ke guru di sini yang jauh lebih mumpuni masalah keilmuan masalah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih gitu Pak. Mungkin itu saya bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar semua dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun khilaf dan salah serta kelirunya dari saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.